Anda menyaksikan Sapa Pontianak, saudara, kita bercerita soal zona merah dan tantangan menghadapi pandemi COVID-19. 1 pekan kemarin kita dibuat khawatir dengan status kota Pontianak yang ada dalam zona merah COVID-19. Senin pagi, alhamdulillah warnanya sudah berubah jadi oranye. Tapi apakah kita sudah bisa sedikit melonggarkan kewaspadaan? Kita akan jawab bersama Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan selamat dulu. Apakah pantas saya ucapkan selamat ketika dari zona merah kemudian jadi oranye? Saya rasa tidak perlu ya. Kita terus meningkatkan pelayanan bagaimana warga kota ini tidak terpapar COVID-19. Kemarin 1 pekan sudah kita ada di zona merah, kemudian zona oranye. Begitu cepat sepertinya. Kenapa tiba-tiba menjadi zona oranye? Padahal 1 hari sebelumnya Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Handanu, menargetkan 2 minggu baru bisa turun ke zona oranye atau kuning. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, COVID-19 gelombang kedua Kota Pontianak ini dari hasil swab yang dihasilkan, yang terkonfirmasi positif terus meningkat, ya, dan boleh dikatakan klaster ini sudah merata hampir di seluruh wilayah Kota Pontianak. Itu disebabkan karena apa? Karena memang adanya relaksasi, kelonggaran, terus mobilitas yang tinggi, ya, baik antar daerah sekalbar maupun antar pulau perjalanan. Aktivitas masyarakat juga di tempat-tempat keramaian itu juga semakin tinggi. Ini kan hampir di seluruh Indonesia sama. Nah, sehingga kita merasakan geliat ekonomi itu bergerak, semangat warga meningkat, ya. Termasuk kegiatan-kegiatan acara keluarga seperti wedding, nikahan, terus acara-acara keagamaan, acara-acara peringatan lainnya itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, karena pandemi ini masih terjadi di Pontianak ini dari mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga timbullah klaster-klaster baru. Nah, klaster-klaster baru ini yang saling menyebarkan. Ada klaster perkantoran, perbankan, terus dari keluarga. Kalau kita lihat beberapa sampling yang kita analisis dari Dinas Kesehatan, itu bisa dilacak gitu. Ini dari A, dari B dari X, seterusnya. Kebanyakan klaster apa? Apakah klaster acara pernikahan dan acara-acara sejenisnya ini? Ya, sudah bercampur. Misalnya di suatu kegiatan acara pernikahan, ada keluarganya datang dari Jakarta. Nah, ternyata keluarga yang dari Jakarta ini begitu datang demam, terus dicek positif. Nah, terus kita tracing keluarga yang lain, ternyata positif juga. Nah, ini kan artinya dari keluarga gitu ya. Nah, dari keluarga yang positif ini ternyata dia kerja di suatu perkantoran baik pemerintah maupun swasta atau perbankan. Nah, ternyata di lingkungan kantor itu positif juga menyebarnya. Ini punya suami misalnya kerjanya di kantor lain positif juga gitu. Terus punya anaknya ngopi di suatu warung kopi. Terus ini menyebarkan juga. Nah, sehingga semakin luas. Tidak terkendali penularannya. Tidak terkendali penularannya. Oleh sebab itu kita harus kembali ke pengetahuan pembatasan dengan pengetatan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker ini wajib ya. Selalu cuci tangan, terus desinfektan wilayah-wilayah yang kita anggap tempat menularnya virus tersebut. Udah itu membatasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga yang banyak. Nah, saya masih ingat sebelum adanya izin atau sebelum diperbolehkan menggelar kegiatan pernikahan atau kegiatan-kegiatan lainnya, ini kan ada janji nih dari masyarakat, baik dari wedding organizer maupun dari penyelenggara kegiatan yang mengatakan bahwa tolonglah Pak izinkan kami menyelenggarakan kegiatan karena kami akan terapkan protokol kesehatan. Betul. Nyatanya saat ini kalau dari pernyataan Bapak tadi tidak benar-benar bisa diterapkan dengan benar dong kalau masih ada ditemukan klaster di sana. Ya, itu fakta ya. Jadi himbauan, larangan, termasuk pengetatan yang kita lakukan, termasuk perjanjian, pernyataan. Tapi faktanya
di lapangan tidak sepenuhnya dipatuhi. Nah, ini memang menjadi tantangan atau PR untuk kita semua. Kenapa sampai tidak bisa patuh? Karena kan lingkungan, misalnya salah satu kegiatan pernikahan, kita sudah jelas-jelas harus pakai masker, sudah jelas-jelas harus menjaga jarak, tapi faktanya masker masih dibuka, masih berdekatan, masih makan di tempat sehingga timbul kerumunan. Nah, ini yang memang akhirnya kembali lagi kepada disiplin dan kepatuhan. Nah, kalau ini tidak kita saling mengingatkan, tentu akan sulit ya kita memutus mata rantai COVID ini menyebar tidak terkendali. Isu yang menyebar di masyarakat adalah ketika Pontianak sudah sepekan kemarin zona merah, maka mulai pekan ini pesta pernikahan akan kembali dilarang. Apakah benar begitu? Jadi begini, kita sekarang tidak melakukan PSBB atau lockdown ya Pak di Kota Pontianak ini. Dari awal juga tidak. Tetapi melihat zona merah kita tetap harus berbuat supaya zonanya bisa menurun menjadi oranye atau bahkan kuning ya. Nah, kuncinya memang kita harus mengingatkan lagi warga masyarakat yang sudah terlanjur euforia bebas, yaitu dengan ya setidak-tidaknya bersabar dan menundalah dulu untuk beberapa aktivitas yang menjadi tidak nyaman memang, tapi memang ini mau tidak mau harus dilakukan. Kalau tidak nanti makin lebih parah kan. Nah, alhamdulillah 2 hari terakhir ini zonanya sudah berubah menjadi oranye. Artinya yang dilaporkan provinsi ke pusat itu menunjukkan bahwa tren ketertulannya menurun. Nah, terus tingkat kesembuhannya meningkat. Ini yang kita harapkan. Nah, warga Kota Pontianak yang positif terpapar juga kita harapkan disiplin menjaga dirinya untuk tidak menularkan kepada orang lain. Mereka sekarang ini kan susah nih, karena mereka mandiri, kita tidak bisa kontrol apa yang dilakukan di rumah. Apakah warga tersebut disiplin, tidak keluar rumah, bahkan tidak keluar kamar. Nah, kita tidak tahu. Mungkin juga masih belanja ke pasar. Kalau kasusnya begitu, kenapa tidak diangkut saja ke ruang isolasi milik pemerintah kota? Nah, tentu ada keterbatasan juga. Kita sudah siapkan rusunawa. Kedua, juga kita menjaga peningkatan imunitas. Ada beberapa warga yang lebih enjoy mandiri, malah dia lebih cepat sembuh dibandingkan di rumah sakit, bahkan minta keluar, atau di rusunawa yang terkesan mungkin masih kurang nyaman dari sisi lingkungan maupun waktu keterbatasannya karena rame Mbak ya. Jadi mereka lebih enak isolasi di rumah, saya mampu kok jaga misalnya. Itu lebih bagus seperti itu. Nah, kita sarankan juga kalau yang mandiri ini, tapi tetap kita pantau supaya dia lebih cepat sembuh dibandingkan di fasilitas kesehatan. Baik. Setelah ini mungkin saya ingin Pak Edi menceritakan sebenarnya kalau isolasi mandiri di rumah, idealnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tenaga kesehatannya seperti apa sih? Berapa kali dikunjungi ke rumah untuk dipastikan bahwa pasien yang menjalani isolasi mandiri itu memang benar-benar ada di rumah dan tidak kemana-mana gitu. Kami akan kembali sesaat lagi di Sapa Pontianak. Saudara, saya Dea Citra Rahmatika masih memandu Anda di Sapa Pontianak hari ini. Bagi Anda yang ingin terlibat untuk berdiskusi atau meninggalkan pertanyaan atau pernyataan Anda untuk direspon langsung oleh Pak Wali Kota, Pak Edi Rusdi Kamtono, Anda bisa meninggalkannya melalui kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Pak Edi, kita lanjutkan tadi. Isolasi mandiri ini cukup banyak pertanyaan di masyarakat ketika ada orang yang terkonfirmasi positif kemudian dilakukan isolasi mandiri. SOP-nya sebenarnya seperti apa? Seberapa sering tenaga kesehatan mendatangi untuk memeriksa atau mengecek kondisinya? Ya, bagi warga yang terkonfirmasi dan melakukan isolasi mandiri, pada saat awal data itu didapatkan, itu di tim Satgas kita, Dinas Kesehatan sudah langsung melakukan monitoring dan menghubungi warga yang bersangkutan untuk apa yang harus mereka lakukan, isolasi mandiri, terus apa yang harus mereka lakukan untuk tingkat penyembuhannya tinggi dan dia tidak menularkan. Dan itu selalu dimonitor oleh sampai jajaran di Puskesmas. Walaupun mungkin sekarang ini kalau sudah terlampau banyak, tenaga kita terbatas, ini yang tadi yang kita punya program mau melibatkan RT RW supaya lebih dekat untuk memantaunya. Nah,
harapan kita mereka disiplin di rumah. Kalau mereka tidak disiplin, ini kan sulit. Nanti dia akan menularkan kepada keluarga yang ada di rumah itu. Terus akan keluar. Itu yang jadi masalah. Karena kalau yang OTG ini kan mereka merasa sehat. Mereka merasa, kenapa saya mesti harus diam di rumah? Kenapa harus saya tidak bekerja? Nah, tapi kalau kita tahu, nah mereka bisa kita apa? Masalahnya yang mungkin perlu diluruskan adalah saya pernah mendengar pernyataan seperti ini. Kan kalau misalnya saya ditulari oleh OTG, saya akan jadi OTG juga. Ya, tergantung. Kalau misalnya mereka punya imun yang tinggi, dia OTG. Tapi kalau mereka punya imun yang lemah, menjadi bergejala. Nah, belum lagi kalau kena orang dengan komorbid atau betul. penyakit penyerta. Iya, dan itu terbukti ya, yang kita lihat faktanya seperti itu. Nah, inilah yang kita minta disiplin. Jadi kalau misalnya kita merasa positif, udah kita yang harus disiplin. Kita sayangi orang di sekeliling kita supaya jangan tertular. Justru kita yang lebih ketat ya, membatasi diri di dalam rumah misalnya. Kalaupun kontak dengan keluarga benar-benar dipastikan tidak menularkan gitu. Berjarak, terus sering dibersihkan, termasuk apa yang kita gunakan. Saya rasa kalau ini diterapkan, ini juga bisa memutus mata rantai COVID. Oh, baik. Kalau yang saya lihat, pemerintah Kota Pontianak ini kan memang sudah segala daya upaya dicoba, mulai dari imbauan yang tidak henti-hentinya, memberikan contoh apalagi, termasuk juga dengan peraturan wali kota yang sudah mengatur sanksi di dalamnya. Efektivitasnya seperti apa? Apakah ketika sanksi sudah dijatuhkan, masyarakat lebih disiplin? Saya tetap optimis dan tetap positive thinking dengan apa yang sudah kita lakukan. Dengan karena kita ini semua petunjuk ada dari pemerintah pusat, seperti sanksi sosial maupun sanksi denda. Sampai saat ini aja sudah hampir 120 juta yang kita denda. Sebenarnya saya tidak inginkan. Yang terkumpul 120 yang terkumpul juta rupiah? dari denda baik perorangan maupun tempat usaha. Sebenarnya kita tidak inginkan. Kan menyusahkan. Masyarakat sudah susah tambah susah. Tapi kan mau tidak mau harus kita lakukan. Supaya masyarakat bisa lebih memahami dan memaklumi serta bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita mohon masyarakat juga bisa memutus mata rantai. Nah kan ini untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya di Pontianak ini zonanya nanti hijau, nah silahkan kita longgarkan lagi gitu. Seperti beberapa daerah yang sekarang aktivitasnya sudah tidak ada COVID lagi. Jadi kalau begitu ada lagi ya kita lakukan lagi. Karena pandemi ini kan namanya pandemi, jadi penyebarannya udah bukan lokal tapi dunia. Beberapa waktu lalu kan kita dikagetkan dengan pernyataan Pak Gubernur yang katanya mau mengambil alih, pertama kalimatnya seperti itu ya, mengambil alih penanganan di Pontianak walaupun kemudian diralat menjadi membackup gitu, membantu penanganannya. Gimana respon kalau Bapak? saya lihat seorang pemimpin ini memang kadang situasional. Begitu mendengar berita zona merah, begitu dengan misalnya saya mendengar berita misalnya ada yang meninggal keluarga terdekat karena COVID, sehingga secara refleks kita nggak sabar, dalam hati ini geram lah. Kita lah misalnya lihat jalan di warung kopi ramai, gemas, geram, jadi Pak Edi mungkin kesal. itu respon emosional. Nah, respon emosional saya rasa maklum saja, dan masyarakat pun sekarang sudah cerdas menilainya, sehingga alhamdulillah beliau meralat ya, terus membantu, dan saya sangat berterima kasih kalau beliau backup, karena memang kita harus saling menutupi, pemerintah pusat menutupi pemerintah provinsi ke kota, kabupaten, sama-sama, kan ini kan rakyat kita semua. Jadi bukan memang terus menyalahkan, tidak. Nah oleh sebab itu saya tetap mengapresiasi Pak Gubernur yang sangat intens terus mengikuti perkembangan COVID. Saya tahu betul beliau ini luar dalamnya lah tentang penanganan permasalahan. Karena pernah melangkah bersama juga. Iya, sehingga beliau memang tipe pemimpin yang peduli, care, ingin rakyatnya sejahtera. Jadi dengan ingin cepat, ingin detail, nah kita maklumi. Sehingga ini juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Tapi apakah sebenarnya pemerintah Kota Pontianak memerlukan bantuan? Kalau kita lihat kondisi, tentunya masih kita memerlukan. Siapa sih yang tidak mengharapkan bantuan ya? Tidak ada satu pemerintahan pun, bahkan dunia sekalipun yang maju seperti negara-negara Eropa dan Amerika,
masih memerlukan bantuan karena kita lihat faktanya pandemi ini, faktanya masih banyak warga yang terpapar dan meninggal. Kita kewalahan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya semata-mata bantuan uang, tapi bantuan moral, bantuan kebijakan. Kalau seandainya saya contohnya pemerintah kota nih ingin melakukan suatu kebijakan tidak didukung regulasi dari pemerintah provinsi maupun pusat, tentu kita akan bermasalah nanti begitu ini selesai. Saya akan nanti bermasalah hukum. Kebijakan yang saya ambil ini kan berisiko. Misalnya apalagi sampai mengeluarkan uang yang cukup besar misalnya. Tanpa dasar. Nah, oleh sebab itu sinergisitas ini pemerintah pusat memberikan dukungan berupa regulasi, apalagi bantuan uang. Nah, sekarang sudah memberikan dana hibah ya untuk pemulihan ekonomi seperti hotel, restoran, terus pelaku usaha mikro, terus masyarakat miskin, BLT itu juga salah satu bentuk kerjasama kepedulian pemerintah pusat. Dalam kondisi hari ini, ketika kita masih ada di zona oranye, jumlah kasus konfirmasi juga masih terus bertambah. Bantuan seperti apa yang dibutuhkan pemerintah Kota Pontianak dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat? Kalau sekarang nih, karena alat PCR-nya itu ada di lab Untan, kita minta itu yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Artinya masyarakat kota tidak harus antri di lab-lab swasta, apalagi berbayar. Kan kasihan warga yang tidak punya kemampuan harus bayar antri. Sementara dia mau periksakan karena sakit lama, kadang-kadang tidak diterima dan lain sebagainya. Ini yang paling penting karena ini adalah tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Nah, yang kedua tentu kebijakan-kebijakan yang memudahkan pemerintah kota untuk melakukan langkah maupun tidak bermasalah hukum. Tadi yang saya sampaikan itu. Terus tentu yang ketiga bantuan langsung, misalnya kegiatan yang langsung kepada masyarakat seperti jaring pengaman sosial, kan, bantuan sosial, terus kesehatan misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan produktif yang membuat warga nyaman. Baik. Pak Edi, kita jeda dulu sejenak. Boleh. Masih banyak bahasan lainnya yang akan kami tanyakan setelah jeda berikut ini, termasuk juga terkait dengan tes PCR atau swab test, tes usap tenggorokan. Sekarang sudah ada beberapa institusi swasta yang menyediakan fasilitas ini, tapi harganya tentu cukup jauh atau cukup tinggi untuk kantong masyarakat menengah ke bawah. Seperti apa kita menyikapi ini? Setelah jeda berikut di Sapa Pontianak. Sapa Pontianak masih membahas tentang zona merah dan tantangan menghadapi pandemi COVID-19 di Kota Pontianak. Tadi sebelum jeda saya sempat mengajak Anda untuk menantikan jawaban dari Pak Wali Kota terkait dengan bagaimana tes swab ataupun tes PCR yang saat ini harganya melangit kalau di institusi swasta. Tapi sebelumnya di Facebook Kompas TV Pontianak sudah ada beberapa komentar yang akan saya bacakan, direspons langsung oleh Pak Wali Kota. Pak, kita akan respon dulu beberapa yang sudah masuk. Ada Andri di Batu Layang. Pelaksanaan razia masker kerumunan masih belum rata, banyak di kota saja katanya. Kalau di dekat batas kota belum tersentuh, benar Pak? Ya, jadi sebenarnya kita sudah lakukan sporadis kota, cuman waktunya tidak bersamaan dan tidak pada waktu yang bersama dan jumlah yang besar. Jadi kita ada skala-skala prioritas. Jadi dalam penanganan COVID untuk tindakan represif kita, ini sebenarnya bersifat selain teknis lebih ke psikologis. Artinya begitu kita melakukan razia di warung kopi, contoh warung kopi yang rame di Kota Pontianak, itu kita publish, kita buka supaya yang lain juga membaca dan melihat bahwa kita ada razia dan masyarakat waspada. Sebenarnya itu bagian dari sosialisasi. Dengan keterbatasan aparat kita di Satpol PP, terus dengan TNI Polri, tentu tidak mungkin kota yang sekarang ini yang kegiatannya rame kita lakukan secara serentak ya. Nah, peran lingkungan ini yang kita harapkan. Lagian sebenarnya yang beraktivitas di Kota Pontianak ini sebagian besar juga banyak juga yang bukan memang warga asli tinggal di kota, mereka tinggal di kabupaten tetangga, terutama Kuburaya. Sehingga kalau kita perhatikan tingkat kesadaran protokol kesehatan ini yang tidak harus terus kita lakukan. Jadi tidak boleh kita berhenti gitu intinya gitu. Baik.
Ada satu lagi yang saya bacakan di segmen ini, Pak. Dari Yadi bin Abdul Ghani, ini orang Pontianak yang sekarang ada di Kuala Lumpur katanya, menyarankan untuk buat sekat jalan raya. Tidak ada keperluan penting, sebaiknya tidak keluar dan hanya membenarkan kepala rumah tangga saja yang boleh keluar, seperti yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia katanya. Bagaimana terkait saran ini? Ya, kita ini hanya sekedar himbauan. Sudah kita lakukan dari awal juga bahwa physical distancing, terus work from home yang sudah kita lakukan, terus belajar di rumah, lebih banyak di rumah. Tapi kan yang namanya kita manusia mempunyai sifat sosial yang tinggi. Jadi aktivitas perekonomian juga harus bergerak. Dan ini juga kebijakan pemerintah pusat. Kalau kita seandainya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak keluar, ini akan justru bermasalah di yang lain, Mbak. Ya, ini juga tidak pas juga kalau seperti itu. Tapi kita lihat situasinya. Begitu kita sekarang misalnya sudah zona merah, nah ini memang harus ketat. Kita himbau untuk tidak di rumah, bahkan ditiadakan taman-taman kita tutup. Nanti kalau sudah oranye, kuning, kita relaksasi lagi. Jadi berkelanjutan lah ininya, penanganannya. Baik. Ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom komentar, Pak Edi. Ya. Dari Aryo Sabrang, untuk kegiatan keagamaan atau di rumah ibadah dan kegiatan politik, apakah ada pembatasan? Ya, sudah kita lakukan untuk ada pembatasan. Kegiatan ibadah itu kita minta sebanyak-banyaknya 200 orang untuk bisa berkumpul gitu ya, kurang lebihnya. Terus kegiatan pernikahan itu separuh dari kapasitas ruangannya. Nah, demikian juga kegiatan politik. Kalau kegiatan politik kan Kota Pontianak tidak masuk dalam penyelenggara pilkada, tapi ada misalnya acara rapat kerja dan sebagainya, itu silahkan. Saya yakin juga mereka sudah paham lah dengan protokol kesehatan. Tinggal tingkat kedisiplinannya, kesabarannya, terus bisa menahan diri, itu kunci dari protokol kesehatan. Saya tidak paham di rumah ibadah lain, tapi kebetulan kalau yang saya lihat di beberapa postingan di beberapa masjid misalnya, ini masih ada yang mungkin ketika ibadah berlangsung tidak mengatur jarak dan sebagainya. Dari pemerintah kota menyikapi ini sendiri seperti apa? Itu fakta. Ada masjid yang taat dan patuh protokol kesehatan, tetap berjarak. Tapi ada yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kita terus mengingatkan dan mengimbau. Nah, kita berdoa mudah-mudahan mereka kan gini, kami enggak ada masalah kok dari awal seperti ini ya, silahkan. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi klaster-klaster yang besar dan membuat suasana tidak nyaman di tempat ibadah tersebut. Baik. Nah, Pak Edi, kita akan melanjutkan tadi pertanyaan di segmen sebelumnya. Beberapa laboratorium swasta saat ini sudah menyediakan tes PCR. Tarifnya beragam, ada yang hasilnya 3 hari 900.000 sampai dengan hasil bisa diterima 1 hari yang sama dengan biaya sampai 1,5 juta rupiah begitu. Bagaimana pemerintah kota menanggapi ini? Ya, awalnya memang kita tidak mengharapkan banyaknya tempat tes ya, tapi terpusat gitu kan. Tapi faktanya lagi kewalahannya ya, lab Untan untuk tes PCR tersebut, sehingga beberapa klinik swasta maupun rumah sakit swasta menyediakan berbayar ya. Dan saya lihat juga ada antrian bahkan. Nah, ini juga silahkan ya. Hasil mereka yang positif tetap disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota. Jadi kita punya datanya juga untuk kita tracing ya. Dan itu kan juga salah satu bentuk masyarakat yang ingin mendapatkan hasil yang cepat misalnya. Untuk pemerintah Kota Pontianak sendiri, saat ini setiap pekan ada berapa ratus atau berapa ribu yang menjalani swab test targetnya? Kalau kita standar WHO kan 10%, bahkan kita di atas 10% rata-rata per hari itu. Pernah sampai angka 2.000 ya. Tapi sudah di atas 200 ya. Nah, sekarang kita tidak screening lagi, tidak mencari lagi, tapi ada karena zona merah kemarin kita screening di warung kopi. Tapi kita lebih fokus ke yang bergejala, sama yang ada kontak erat dengan pasien yang positif. Ini kita lakukan
tracing untuk kita dapatkan swabnya. Baik, kita jeda dulu sejenak. Masih akan kembali lagi, saudara. Masih ada masih ada 2 segmen lagi. Kami masih bisa membacakan juga pertanyaan Anda yang masuk jika Anda ingin terlibat dalam diskusi ini terkait dengan zona merah dan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Pontianak. Anda masih bersama Sapa Pontianak, saudara. Pemerintah Kota Pontianak ini menjadi pemerintah daerah yang mendapat saya bisa bilang apresiasi dari pemerintah provinsi karena dibilang paling rutin melaksanakan tes swab ya Pak. Betul. Bukan ada prediksi, ada catatan berapa banyak yang sudah dites Ya, swab? kalau Pontianak ini rata-rata satu hari sekarang sudah di atas 300 tes swab kepada masyarakat, dan bahkan pernah sampai di atas 1.200 ya pernah. Sehingga total dari bulan Maret ini sudah di atas 15.000 yang di swab, terutama yang kontak erat. Terkait dengan hasil tes swab sendiri Pak, seberapa jauh tes swab ini kemudian menjadi pedoman ketika pemerintah kota akan mengambil kebijakan? Ya, tes swab begitu hasilnya keluar dari provinsi menyampaikan kepada pemerintah kota yang positif maupun kalau yang negatif cuma jumlah sampai, yang positif disampaikan. Untuk apa? Untuk kita men-stressing dan mencari kontak erat yang pasien yang terkonfirmasi tersebut. Kita telusuri, kita swab lagi, kita tes, nanti kita tunggu lagi hasilnya untuk melakukan kita isolasi dan seterusnya dalam rangka penanganan ini. Tentu data ini semakin cepat, semakin tepat, itu semakin bagus. Sehingga kita bisa cepat memutus mata rantai itu. Kalau sudah terlanjur, misalnya contoh ada seseorang yang demam di rumah sakit, ternyata di tes swabnya nunggu hari ya. Dia misalnya hari ini masuk, di tes hari ini keluarnya baru 3 hari, ternyata positif. Nah, kita baru melakukan penelusuran, tracing kepada keluarganya yang terdekat. Ternyata setelah kita tracing nunggu hasilnya lagi, bahkan seminggu, terlalu lama. Nah, sambil menunggu hasil, mereka merasa saya yang OTG, saya tidak ada virus, saya sehat. Dia sudah kemana-mana. Ini yang jadi masalah. Sehingga dia tidak isolasi. Nah, kalau cepat kan kita cepat kasih tahu, kita tangkap. Ini kamu, Mbak Saudara, positif. Jadi ini pandemi sudah 8 bulan loh Pak, tapi Iya. masalah kita tuh masih sama hasil Betul. PCR yang terlalu lama. Iya. Bisa nggak sih kita mengadakan mobile PCR lah setidaknya supaya bisa Iya. lebih cepat hasilnya? Ya, kemarin kita sudah punya ada ide, tapi Bapak Gubernur menyarankan untuk PCR yang tersentral atau yang seperti Untan yang bisa nampak kelihatan jumlah virusnya. Nah, alhamdulillah sih sekarang katanya ada penambahan lagi di Untan dan di Kodam, di Lanut juga ada. Karena kan lihat Untan ini kan untuk melayani juga beberapa kabupaten yang tidak mempunyai alat PCR. Jadi numpuk gitu. Nah, yang namanya alat setiap hari bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat, kebocoran-kebocoran bisa aja terjadi. Tapi kita apresiasi berarti selama ini tenaga lab, tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian. Nah, terkait transparansi data yang biasanya juga dipertanyakan pemerintah, seperti apa pemerintah Kota Pontianak menjamin bahwa data penanganan COVID-19 ini transparan diberikan pada masyarakat? Ya. Tapi sebelum saya menjawab ini, saya mengucapkan terima kasih pada jajaran kesehatan di momen Hari Pahlawan pada hari ini. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan kesehatan ya, yang patut kita apresiasi, kita doakan mereka bisa tetap sehat. Amin. Berkat dengan data, tentu ini adalah kewenangan tim gugus tugas provinsi. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi yang setiap hari merilis data yang terkonfirmasi, karena semua tersentral di Dinas Kesehatan Provinsi. Kota kita hanya menerima datanya saja. Jadi apa yang kita umumkan di jendela integrasi Pontianak ya, di Pontip Center itu adalah data yang kita dapatkan dari provinsi. Oke, berarti termasuk juga ketika kemarin saya ingat betul ketika ada miss data kasus meninggal di Kota Pontianak hampir sama dengan kasus meninggal di provinsi. Ya. Itu juga berarti kesalahannya dari input data dari provinsi saat itu. Ya, jadi begini, ada yang meninggal hari ini, hasilnya baru besok keluar misalnya. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam data meninggal karena COVID. Nah, kita kan punya data di kota. Ini kalau kita masukkan sehingga bisa timbul selisih seperti itu. Makanya data meninggal di kota bisa lebih tinggi daripada data meninggal di provinsi, begitu. Betul.
Yang jelas datanya adalah data yang benar-benar valid yang akan diberikan kepada masyarakat ya Iya. Pak, tidak perlu tutup-tutupi apapun. Iya. Kita masih punya satu segmen lagi terkait dengan tema kita hari ini. Kami akan jeda, saudara tetap bersama kami di Sapa Pontianak. Segmen terakhir Sapa Pontianak hari ini, saya membacakan 2 pertanyaan terakhir dari laman Facebook Kompas TV Pontianak. Pak Edi, yang pertama dari Eni Susanti, Pak, seharusnya tes serentak dari kota sampai ke desa-desa ke setiap kepala keluarga. Ini cara yang tepat katanya. Kemudian pertanyaan kedua dari Santoso Dedi, apakah ada tempat tes swab atau rapid gratis Pak di Pontianak seperti di beberapa daerah lain? Terima kasih Pak Edi katanya. Ya, kalau tes ini awal-awalnya iya, kita men-tracing atau mencari. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak pasien yang bergejala, kita lebih mengutamakan yang bergejala dulu. Karena keterbatasan alat, tenaga, dan waktu. Harus diprioritaskan Ya, berarti. diprioritaskan. Terus kita menelusuri yang kontak erat. Misalnya saya positif, nanti keluarga saya yang pernah atau kita yang pernah dekat itu harus diprioritaskan. Nah, bagi warga yang merasa tidak nyaman atau merasa, oh saya tadi misalnya ada yang terkonfirmasi temannya atau keluarganya, oh saya ini harus swab cepat nih karena saya dekat tadinya, gitu. Itu silahkan datang ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak atau di rumah rawat jalan kita yang di Ampera, puskesmas puskesmas kita. Puskesmas Ampera berarti bisa Dinas Kesehatan Kota Pontianak Ya, juga bisa boleh. kalau berkontak erat dengan Ya. pasien konfirmasi positif. Dengan menyampaikan riwayatnya. Jadi nanti akan di swab. Tapi kalau yang merasa sehat, tidak bergejala, saya misalnya ada temannya, keluarganya yang positif, nah anggap aja kita sudah tertular. Anggap, tapi artinya bukan berarti kita terus langsung down, enggak. Tapi kita sudah harus menjaga diri, Menerapkan protokol ini kesehatan ya. yang ketat dan menjaga imunitas kita dengan pola hidup sehat dan bersih. Jadi kita minum vitamin, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala-gejala mulai batuk, demam, apalagi sampai penciuman hilang, itu udah tanda-tanda yang positif. Tapi kalau demam, flu, batuk itu mendekati sehingga kita sembuhkan dulu. Kita membatasi diri untuk tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang berat. Pak Edi, ini satu pertanyaan lagi ya Pak. Dari Clara Santa, kenapa warung kopi di Pontianak masih buka Pak kalau kita zona merah? Ya, dari awal kita tidak pernah menutup warung kopi. Dari pertama COVID bulan Maret. Yang kita lakukan adalah pembatasan tidak makan di tempat sampai bulan Juni saat itu. Setelah itu kita lakukan relaksasi dengan membuat surat edaran mengizinkan makan di tempat. Karena zonanya sudah makin membaik ya. Jadi tapi harus ketat protokol kesehatan. Nah, sekarang ini kita tidak juga melarang warung kopi untuk buka. Tapi yang kita lakukan adalah protokol kesehatan yang ketat, razia masker, jaga jarak. Jadi itu kita jangan ingatkan. sampai kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kota disalahgunakan. Dan hukumannya kan udah denda. Kalau pengunjung 200.000, pemilik usahanya 1 juta. Dan itu sudah banyak dilakukan. Dan bahkan ada yang udah kita tutup 3 hari, ya, karena melanggar berulang-ulang. Kasus terakhir yang saya pantau, ini pengusaha warung kopi ada yang sudah pernah kena denda 1 juta, tapi kemudian kena lagi. Bahkan Iya. ketika ada swab di sana, ditemukan pemilik juga reaktif. Ya, jadi Apa kan ada sanksi yang lebih berat? ya pengunjung ini kan pengunjungnya ada yang pelanggan tetap, ada yang datang dari mana-mana ya. Yang datang itu mereka bervariasi kan. Mereka bawa masker tidak dipakai, dikantongin. Ya. Kadang-kadang cuma sebagai aksesori. Tapi ada yang benar-benar nggak bawa masker. Harusnya pemilik warung kopi menyiapkan masker, menyiapkan cuci tangan, terus mengatur kursinya. Nah, ini kita harus terus-menerus. Sekarang hasil pantauan swab kita dibuktikan ada 20 yang reaktif di satu warung kopi. Mungkin hasil swabnya akan keluar, saya yakin pasti ada yang positif. Nah, kita akan lakukan penutupan selama 3 hari untuk desinfektan. Jadi kita harapkan sama-sama menjaga. Kami sudah pantau pemerintah Kota Pontianak mengambil beberapa langkah strategis, termasuk meningkatkan kapasitas di ruang isolasi dan rumah sakit sampai dengan 5 kali lipat ya Pak. Ya. Apalagi langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota untuk menekan laju penyebaran virus di Kota Pontianak ini? Ya, kalau di sektor jajaran kesehatan kita terus
meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kita, baik itu yang di rumah sakit kota, di puskesmas maupun di rusunawa. Terus untuk masyarakat, kita terus melakukan kegiatan sosialisasi, inovasi dengan melibatkan semua ya, termasuk RT RW. Terus melakukan secara rutin razia ke pusat-pusat keramaian. Ini yang bisa kita lakukan. Harapannya masyarakat juga disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pak Edi, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Saya tahu ini pasti pekan-pekan yang sangat berat di tengah pandemi yang memang sudah berat ini. Semoga pemerintah Kota Pontianak tetap sehat, tetap kuat, menjaga masyarakatnya, melindungi masyarakatnya supaya tidak terpapar virus. Mudah-mudahan kebijakan yang diambil tepat dan bermanfaat untuk masyarakat agar kita bisa tekan sama-sama laju penularan virus COVID-19 ini. Saatnya kami untuk pamit undur diri dari hadapan Anda, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Pontianak, baik melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak maupun Anda yang menyaksikan langsung di layar televisi hari ini. Saya Dea Citra Rahmatika, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.